Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Daun Karya semuanya, alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Ari Widodo, marketing Daun Karya Purwopetindo. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit banyak memberikan tips atau edukasi khususnya kepada sahabat Daun Karya yang selama ini sudah pernah visit atau survei ke proyek kami Avani Bridge Residen di Tangerang, Jambi Tiga Raksa. Dari kesimpulan kami, nggak sedikit dari sahabat Daun Karya semuanya yang masih ada keraguan. Tentunya setelah survei mau lanjut ambil rumah atau ingin mendahulukan keperluan lain atau keinginan lain, khususnya buat teman-teman yang saat ini masih single atau pasangan muda. Nggak sedikit yang ragu hanya karena mereka punya keinginan atau beli hal lain, khususnya kendaraan, merasa punya penghasilan, merasa punya gaji yang sedikit banyak untuk menabung kelebihannya, dan itu wajar. Cuman semoga edukasi yang ingin saya sampaikan ini yang kaitannya bingung milih mobil dulu atau rumah dulu nanti berguna bagi sahabat Daun Karya semuanya. Lebih lengkapnya begini. Teman-teman bisa memperhatikan banyak masukan atau banyak pendapat tentang hal tersebut. Mau mobil dulu atau mau ngambil KPR atau rumah, tentunya banyak pertimbangan. Keputusan untuk membeli rumah atau mobil terlebih dahulu sangat bergantung pada prioritas dan kebutuhan individu dari teman-teman semua. Rumah umumnya dianggap sebagai investasi jangka panjang yang nilainya cenderung meningkat. Properti semakin hari, semakin bulan, semakin tahun ke depan nilainya akan semakin meningkat. Sedangkan jika teman-teman mengambil mobil, cenderung akan mengalami penyusutan nilai seiring waktu. Mobil keluaran terbaru 2025 dengan mobil keluaran 2024-2003 kemarin pastinya nilainya lebih tinggi yang keluaran terbaru. Namun kebutuhan mobilitas dan preferensi pribadi juga perlu dipertimbangkan. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan apa saja menjadi pertimbangan untuk membeli rumah atau membeli mobil terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kebutuhan tadi. Pertimbangan membeli rumah kami rangkum menjadi 4. Yang pertama, pertimbangan untuk menjadikan rumah sebagai investasi jangka panjang. Maksudnya, rumah adalah aset yang cenderung meningkat nilainya seiring waktu, menjadikannya investasi yang baik untuk masa depan. Banyak yang bilang buat tabungan. Yang kedua, kebutuhan primer. Rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk tempat tinggal dan berlindung setelah kebutuhan pangan dan sandang. Yang ketiga, rumah adalah untuk stabilitas. Artinya, memiliki rumah sendiri memberikan stabilitas tempat tinggal dan rasa aman. Yang terakhir atau yang keempat, rumah bisa menjadi potensi penghasilan tambahan. Jika teman-teman memilih untuk membeli rumah terlebih dahulu, baik secara cash ataupun KPR, nanti rumah bisa teman-teman sewakan atau kontrakan ke orang lain yang
Artinya bisa menjadi penghasilan pasif buat teman-teman daun karya semuanya. Ataupun suatu saat nanti rumah tersebut bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan finansial. Tentunya rumah ketika setelah sekian tahun kemudian dari waktu beli nilainya pasti naik. Itulah investasi properti. Selanjutnya akan saya sampaikan juga 4 pertimbangan jika teman-teman mau ngambil mobil terlebih dahulu. Pertama adalah untuk mobilitas. Mobil memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam bepergian, terutama jika kita tinggal di daerah yang kurang terjangkau oleh transportasi umum. Benar, sangat membantu untuk mobilitas. Yang kedua, untuk kebutuhan operasional. Jika pekerjaan kita atau aktivitas kita sehari-hari membutuhkan mobilitas tinggi, mobil bisa menjadi kebutuhan yang mendesak. Pasti juga. Yang ketiga, untuk kenyamanan. Mobil memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam bepergian, terutama dalam kondisi musim atau cuaca yang tidak bersahabat seperti saat ini. Hujan, panas, yang kadang tidak bisa kita tebak sebelumnya. Jika kita pengen bepergian malam hari, kita tinggal starter mobil, jalan. Maksudnya seperti itu, mudah untuk kenyamanan. Yang terakhir, yang mungkin paling banyak menjadi pertimbangan teman-teman sahabat daun karya semuanya, yang menurut saya ini adalah agak sedikit keliru. Apa itu yang keempat? Punya mobil untuk gaya hidup. Bagi sebagian orang, tidak semua ya tentunya ya, memiliki mobil adalah sebuah bagian dari gaya hidup yang ingin mereka capai. Punya mobil keren, punya mobil, pengen dapat validasi dari teman-teman. Waduh, udah sukses nih punya mobil. Kebanyakan adalah seperti itu, buat gaya hidup. Demikian tadi 4 pertimbangan untuk memilih membeli rumah dulu dan 4 pertimbangan untuk membeli mobil terlebih dahulu dari sisi positif mayoritasnya. Kesimpulannya begini teman-teman semua, jika prioritas utama kita adalah investasi jangka panjang, menabung, dan stabilitas tempat tinggal, membeli rumah terlebih dahulu adalah pilihan yang lebih baik. Lebih baik. Kenapa bisa dibilang lebih baik? Karena itu tadi banyak pertimbangan di depan. Tidak perlu saya bacakan lagi, intinya investasi jangka panjang, stabilitas tempat tinggal, dan banyak lagi. Yang kedua, jikalau mobilitas dan kebutuhan operasional lebih mendesak daripada punya rumah, karena punya usaha, karena tinggal di daerah yang jauh dari transportasi umum, maka membeli mobil bisa menjadi pilihan yang lebih tepat. Tinggal bersama orang tua maksudnya. Artinya apa? Jika kita dari rumah orang tua ke tempat kerja atau ke tempat usaha tidak ada transportasi umum, contohnya, itu bisa menjadikan pilihan tepat. Nggak bingung soal tempat tinggal karena kita masih bisa sama orang tua. Sebaliknya, pertimbangkan kebutuhan dan prioritas pribadi, mana yang lebih utama, serta kondisi keuangan sebelum membuat keputusan. Masih ada catatan lagi. Pastikan untuk melakukan riset dan perencanaan keuangan yang matang sebelum membeli rumah atau mobil. Kedua, pertimbangkan biaya perawatan, pajak, dan biaya lainnya yang terkait dengan kepemilikan rumah dan mobil. Biaya perawatan rumah, pajak rumah, dan biaya yang lain tentunya juga sudah bisa kita hitung di awal. Perawatan rumah kalau kita kontrakin tentunya ya lebih terawat. Tapi kalau hanya sebagai tabungan investasi dan rumah kosong, tentunya ya
kurang terawat, kurang baik. Makanya kita perlu bersih-bersih atau nyuruh orang yang akhirnya kita mengeluarkan ongkos tersendiri buat merawat rumah tersebut. Pajak paling PBB setahun sekali, dan biaya yang lain kalaupun ada kerusakan ya renovasi. Bandingkan dengan jika kita memilih mobil dulu. Kalaupun mobil, pajak udah pasti tahunan, perawatan setiap bulannya. Belum kalau ada kerusakan ABCD-nya, itu juga perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, catatannya adalah jika memungkinkan, konsultasikan terlebih dahulu dengan penasihat keuangan untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi keuangan teman-teman semua. Oke, sahabat Daun Karya semuanya, demikian tips atau edukasi buat teman-teman sahabat Daun Karya semuanya yang saat ini masih bingung mau ambil rumah dulu atau mobil dulu. Kalau saya pribadi, saya akan ambil rumah dulu, baru kebutuhan lainnya, termasuk di dalamnya mobil. Karena apa? Pengalaman dari kami, sahabat-sahabat Daun Karya yang saat ini sudah mengambil KPR di proyeknya Daun Karya, mengambil rumah dulu, mobil ngikutin. Artinya apa? Lebih mudah untuk kredit mobil ketika sahabat-sahabat Daun Karya semuanya sudah dipercaya mengambil KPR. Namun prosentasinya lebih banyak yang gagal jika saudara-saudara sahabat Daun Karya semuanya mendahulukan ngambil mobil dulu baru ngambil KPR. Silakan disimpulkan. Saya yakin saudara-saudara sahabat Daun Karya semuanya bisa bijak dan bisa menyimpulkan untuk lebih memilih mana terlebih dahulu, tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat Daun Karya semuanya. Demikian, sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.